Kira-kira apa sih yang Mas baca dari curhatannya video Opa Gideon ini? Oke. Oke, jadi kalau kita lihat bahwa tarikan garisnya si Opa gitu ya, si bapaknya Nagita, itu memang benar-benar ada tarikan, memang marah beneran ini orang. Memang bibirnya itu memang ketika agak menipis, menegang lah, mengencang di sini, kemudian ada tarikan di sini kelihatan di atas kepalanya sini, dan itu memang ekspresi marah. Dan kalau kita bicara kenapa dia marah, seperti yang dia jelaskan bahwa dia merasa keluarga yang menelantarkan dia, udah lagi nggak peduli sama dia dan sebagainya. Dari sisi pandang bahwa si Opa Gideon ini marah, dari sisi itu ekspresinya benar. Nah, menariknya adalah kalau kita klarifikasi, kita gabungkan dengan beberapa informasi yang diperoleh dari kemudian rilisnya yang dilakukan oleh Nagita, kemudian juga ada kata-kata yang dimasukkan oleh Raffi, kemudian ada ibunya Nagita juga. Nagita ketika menceritakan benar-benar berhati-hati, tetapi memang tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Kecuali kalau kita bicara Raffi, ketika Raffi ngomong terus kemudian tangannya ada yang bergerak ke arah sini segala macam gitu, itu artinya ada sesuatu yang masih ditutupi. Bukan berarti sesuatu yang bohong, bukan, tetapi memang ada yang ditutupi karena wajar, karena Raffi ini posisinya kan sebagai menantu. Nah, sementara sang ibu yang ketika Raffi dan Gita sedang bicara, si ibu yang hanya menimpali sesekali, dan ketika si ibu menimpali sesekali ini yang terjadi adalah benar-benar seperti menahan sesuatu ibunya. Kelihatannya dari mana? Dari senyumnya ini tegang, bibir sekitar samping bibirnya ini tegang, dan kemudian ketika menimpali juga gerakannya lebih cepat, kata-kata juga lebih cepat, tandanya bahwa dia kayak mencari celah, tek 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 gitu. Kenapa? Nahan. Nah, berdasarkan sekali lagi informasi bahwa ada sudah dari kecil minum obat, terus ada kata-kata yang akhirnya dimasukkan oleh ibunya Gita, yaitu ini pokoknya intinya dia sakit aja gitu. Kalau kita cari di referensi, dan saya mengajak semua pemirsa ya mencari benar-benar di referensi, ada sekitar beberapa jenis masalah, isu yang sifatnya psikologis seperti ini memang. Ya, kalau kita bicara gangguan, apakah gangguan kepribadian, psikotik, apakah itu skizofrenik, apakah itu bipolar, apakah itu kemudian multiple personality disorder, segala macam-macam, bukan bagian saya untuk kemudian bisa mendiagnosa tersebut, karena ada teman-teman dari teman-teman psikolog yang lebih kompeten untuk melakukan itu, dan teman-teman psikiater yang melakukan itu. Tetapi yang jelas bahwa memang ada sebuah masalah yang hubungannya dengan kesehatan mental yang dialami oleh Opa Gideon ini, dan perlu diklarifikasi lebih dalam secara klinis. Jadi dari sisinya Opa Gideon, marahnya dia itu benar marah, tapi bukan berarti kemudian realitasnya memang seperti yang dia sampaikan. Sementara Gigi, Raffi, dan kemudian pihak keluarganya juga saya rasa bingung sih kondisinya. Kenapa bingung? Ya ini masalah keluarga yang buat banyak orang di Indonesia ini bukan perkara sederhana. Ada orang-orang yang katakanlah misalnya merasa nggak nyaman, malu, atau merasa terganggu ketika punya anggota keluarga yang mengalami hal-hal seperti ini. Jadi buat saya dua belah pihak ini, kalau ini ada perseteruan, itu sebenarnya bisa dibilang benar dua-duanya. Cuman memang menyikapinya gimana, yang perlu katakanlah bantuan medis ya memang Opa Gideon kalau dari analisa saya. Tapi kalau melihat Nagita sendiri pas dia ngomong, apakah ada rasa sedih atau apa, atau rasa takut atau seperti apa mengalami itu? Oke. Ketika ekspresi yang ditampilkan oleh Nagita itu lebih cenderung ekspresi tense ya, tegang. Jadi ketika menceritakan dia berhati-hati. Nagita itu kan kalau ngomong kan pak kayak gitu. Tetapi ketika di sini dia benar-benar jaga kata-katanya gitu. Dan buat saya itu luar biasa. Kenapa? Berarti Gigi masih mandang bapaknya sebetulnya. Apapun yang terjadi, semarah apapun Gigi, sesebel apapun istilahnya, kita rasanya misalnya masih sebagai anak masih memperhatikan gitu, masih ngasih pengobatan, masih ada yang jagain dan sebagainya. Tetap sebel sih ketika dituduh yang tidak-tidak. Tetapi saat itu saya merasa bahwa Gigi itu paham kondisi bapaknya memang butuh sebuah treatment secara medis.
Dan kalau memang obat nggak diminum, cara kerja obatnya sekali lagi cari di referensi banyak kok, gitu. Cari di Google, tanya sama dokter, psikiater atau psikolog gitu. Eh, itu akan membuat kondisinya semakin parah dan efeknya apa? Bisa ngomong macam-macam. Dan dengan era informasi seperti sekarang ini, era digital seperti sekarang ini, dengan mudah orang bisa kemudian langsung memviralkan. Dan itu membuat Gigi pasti tegang. Lebih cenderung kalau buat saya itu takut, bukan sedih, tapi khawatir gitu. Khawatir bahwa nggak bisa diselesaikan dengan baik gitu. Dan kalau dari ibunya sebelahnya itu lebih cenderung sebel ya, marah, apa namanya, small anger gitu ya, marah karena ini tegang sekali bagian, walaupun tersenyum, kelihatan tersenyum, tapi ini tegang nih. Ya mungkin setelah sekian tahun melalui bertahun-tahun masalah segala macam, sebagai pasangan juga mungkin lama-lama nggak tahan juga misalnya. Mas, tapi dari tadi kan apa, dari video Opa itu Mas bilang ada kemarahan yang benar. Tapi dari kata-katanya ada bisa dibilang kejujuran gitu. Kalau kita bicara orang yang sedang mengalami gangguan, kalau apakah itu gangguan kepribadian, gangguan psikologis atau semacamnya, kata-katanya itu walaupun kalau kita bilang dia jujur, tapi apakah berdasarkan fakta? Karena persepsinya dia itu udah beda banget. Persepsi gini, kalau kita bicara orang-orang yang sedang mengalami gangguan disorder ya, apakah itu psikotik, neurotik, segala macam, apapun itu, sekali lagi butuh dikonfirmasi dan diklarifikasi dengan teman-teman psikiater dan psikolog. Rata-rata yang terjadi adalah mereka seperti punya realitas sendiri yang mereka yakini. Dan kalau punya realitas sendiri yang mereka yakini, itu nggak bisa dihubungkan dengan realitas yang ada sebenarnya. Jadi kayak di kepalanya ada yang bisikin. Ada yang bisikin, kayak dia melihat halusinasi. Kalau istilah halu ya ini beneran halu gitu. Dia kayak bisa melihat orang berdiri di sini padahal nggak ada orangnya. Dan kita mau bilang dia salah, dia bisa bersumpah, berani bersumpah, dan dia sumpahnya benar bahwa ini ada orang. Tapi orang lain nggak ngelihat. Dan jangan dihubung-hubungkan dengan ini ada hantu, jin, siluman segala macam. Enggak, bukan itu. Karena di sistem di kepalanya, sistem syarafnya segala macam menghadirkan sosok ini gitu loh. Jadi seolah-olah apa yang disampaikan, dia percaya bahwa itu jujur. Dan itu tampil bahwa dia kayak nggak nyimpan sesuatu. Jadi yang terjadi adalah, kalau dibilang jujur, jujur. Tapi apakah itu sesuai realitas? Enggak. Oke, tadi Mas Kidi bilang itu belum tentu sesuai realitas yang diomongin semua dari butuh penanganan dari medis, dari psikolog lagi seperti ini ya. Opa Gideon, kalau kita bisa kasihan sama Opa Gideon karena kondisinya yang memang butuh sangat bukan cuma butuh, sangat membutuhkan penanganan medis. Jadi para pakar kesehatan mental, psikiater, psikolog ya, psikoterapis. Tetapi masalahnya adalah, bisa dibayangkan nggak kalau kita misalnya itu kasihan, gimana keluarganya yang bertahun-tahun ngadepin kayak gitu. Gitu, saya juga kasihan sama Gigi, Raffi, ibunya Gigi. Ya, tetapi kan ini sebuah permasalahan yang sekali lagi ini cuma puncak gunung es. Karena sebenarnya di Indonesia banyak sekali kondisi kayak gini. Dan banyak sekali yang masih mistreatment. Artinya mistreatment apa? Ditangani dengan salah. Ada yang dipasung, ada yang kemudian malah direndam di air dingin, ada yang dianggap kesurupan, ada yang dianggap bahwa malah bisa melihat makhluk gaib. Bukan. Ini ada sebuah masalah dengan struktur, dengan masalah di sel-sel otaknya orang tersebut, yang dimana stres dan depresi berat itu bisa memicu munculnya kondisi tersebut. Ini butuh penanganan medis. Jadi sekaligus supaya pemirsa semua juga paham, kalau ada di sekitar kita seperti itu, segera cari bantuan medis. Terakhir Mas, apakah juga faktor karena kesepian itu loh, jangan dikunjungi sama anak gitu. Kalau misalnya kita sebutkan bahwa ini faktornya karena kesepian, berarti kita menganggap bahwa kondisinya baru-baru ini. Tetapi ada dua faktor yang bisa kita bahas di sini nih. Faktor pertama adalah kondisi ini kan bukan baru mulai, sudah disampaikan dari pihak keluarga, dan sekali lagi saya melihat bahwa apa yang disampaikan Gigi itu beneran as it is, beneran keluar gitu ya, jujur gitu. Ini kondisi sudah lama, dari dia kecil itu bisa usia belasan tahun, usia SD, SMP gitu ya. Tapi ini jelas sudah lama. Kalau sudah lama, itu berarti bukan karena tidak dikunjungi atau sejarang dikunjungi anak-anak ya. Dulu kan pasti masih bareng gitu. Justru bisa jadi dipisah karena supaya tidak membahayakan anak-anak atau keluarga secara fisik maupun mental. Karena memang bisa bahaya loh. Ada beberapa kasus di mana
saudara-saudara kita yang mengalami hal kayak gitu malah mencelakakan secara fisik. Apakah itu mukulin, apakah itu sampai melakukan penganiayaan segala macam, bisa, karena mereka realitasnya beda dan mereka bukan jahat. Mereka realitasnya tuh beda, ngelihatnya bisa jadi ngelihat itu sebagai sebuah hal yang membahayakan justru gitu. Maka yang dipukulin nih, yang dipukulin naga gitu misalnya, itu padahal yang dipukulin anaknya sendiri, malah bisa bahaya memang. Nah, kalau misalnya kondisinya dulu, ya sudah pasti bukan karena jarang dikunjungi, wong mama mereka masih kecil gitu. Atau yang kedua, karena merasa bahwa memang jarang dikunjungi, misalnya jarang merasa atau jarang atau sering, kan masalah ini ya, persepsi. Ada yang dikunjungi seminggu sekali dianggap jarang, ada yang kunjungin sebulan sekali sudah dianggap sering gitu. Kita nggak bisa menjudge keluarga Gigi karena kita nggak berada di posisi mereka. Yang jelas, ketika bapaknya merasa jangan dikunjungi, misalnya seminggu 2 kali atau seminggu sekali dikunjungi itu dianggap kurang, terus dia ngamuk nggak mau minum obat. Nah, begitu dia nggak mau minum obat, mulai sistemnya bereaksi lagi, dengar bisikan-bisikan lagi, ngelihat halusinasi lagi, apa gambar-gambar yang sebetulnya nggak ada di sekeliling dia gitu. Efeknya apa? Makin parah. Bisa jadi seperti itu. Oke, cukup.